Haji ataupun umrah tidak hanya untuk orang kaya, namun untuk semua umat Islam yang diberi kemampuan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang miliaran hartanya, namun tidak pernah menginjakkan kakinya di tanah suci. Sebaliknya, begitu banyak orang miskin tidak punya harta, diberikan kemudahan untuk memenuhi panggilan Allah. Maka seorang muslim hendaknya terus-menerus berdoa kepada Allah, menjadikannya termasuk skala prioritas dan ikhtiar maksimal agar kita menjadi tamu Allah, karena Nabi SAW pernah bersabda, al-hujjaj wal-ummaru wafdullah, da'ahum fa'ajabuh, sa'aluhu fa'a'tahum. Sesungguhnya para jamaah haji dan para jamaah umroh adalah tamu Allah. Allah telah panggil mereka dan mereka pun memenuhi panggilan Allah. Lantas setelah mereka pun memenuhi panggilan Allah sebagai tamu-tamu Allah, mereka memohon kepada Allah, maka Allah pun mengabulkan permohonan mereka. Seseorang yang berangkat haji ataupun umroh hendaknya melakukan beberapa persiapan. Yang pertama adalah meluruskan niat. Ikhlas beribadah hanya kepada Allah, bukan berharap simpati dan sanjungan dari manusia, atau hanya sekedar jalan-jalan dan lain sebagainya. Umroh merupakan ibadah yang agung, maka perlu keikhlasan agar semua yang dilakukannya bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Kedua, menuntut ilmu dan mengamalkannya, yaitu mempelajari bagaimana tata cara ibadah umroh yang benar sesuai dengan tuntunan agama, mengikuti petunjuk syariat, dan meneladani Nabi Muhammad SAW, mengingat ibadah yang diterima di sisi Allah adalah yang dilakukan karena ikhlas dan sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ketiga, bersabar menghadapi kesulitan dan kondisi yang tidak diinginkan terjadi. Betapapun mewahnya fasilitas yang dijanjikan travel, tetap saja masalah bisa datang tiba-tiba. Sebaliknya, masalah yang nampak besar terasa ringan jika dihadapi dengan hati yang penuh keimanan dan kesabaran. Keempat adalah menjaga ketenangan dan mengendalikan emosi. Perjalanan yang cukup melelahkan dan kondisi yang ramai, serta permasalahan yang muncul saat melakukan ibadah, jangan sampai membuat kita mudah marah. Hindari perdebatan yang tidak perlu, hadapi dengan ketenangan jiwa dan ketentraman hati. Kelima, menunaikan hak orang lain. Kondisi yang ramai saat beribadah di tanah suci, jangan sampai dilumuri dengan dosa menzalimi atau mengambil hak orang lain. Keenam, membawa mushaf Al-Quran, perlengkapan ibadah, dan juga kebutuhan pribadi, agar kita dapat fokus pada tujuan utama menuju tanah suci, yaitu ibadah. Jangan sampai karena tidak membawa kebutuhan, akhirnya kita sibuk mencari sana-sini dan waktu berlalu begitu saja. Ketujuh, menjaga adab-adab safar, seperti berpamitan kepada keluarga yang ditinggalkan, membaca doa, memilih teman yang soleh, memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah, mengikuti arahan dan bimbingan pemimpin perjalanan dan lain sebagainya. Kedelapan, menjauhi maksiat. Perbuatan dosa sedikit banyaknya memberikan pengaruh buruk bagi manusia, baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Perbuatan dosa membawa kesengsaraan dan kehancuran, menghilangkan ketenangan dan ketentraman dalam hati, serta dapat menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Dan yang kesembilan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan di setiap permasalahan yang kita hadapi. Keluarga yang ditinggalkan juga diberi kesabaran, diberi kesehatan dan keselamatan, dan apa yang dilakukan selama perjalanan ke tanah suci
bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kelak nanti mengantarkan kita ke dalam surga dan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak.